Nah, nama siapa dulu ini nama? Aldi Christian, benar. Aldi ya. Silakan Aldi. Apa Aldi? Alatnya? Theodolit, benar. Theodolit. Oke. Apakah hanya itu untuk mendapatkan kontur? Apakah hanya menggunakan alat theodolit? Water pass, benar. Water pass. Apakah juga hanya theodolit dan water pass? Nah, itu pertanyaannya lagi. Silakan, ayo. Diskusi kita, enggak apa-apa. Ayo. Silakan. Apakah hanya alat ukur itu untuk menggambar kontur, hanya theodolit dan water pass? Nah, ini pemahaman kalian seperti itu. Silakan, kalau memang ada yang tahu lain, silakan. Udah? Ner foto satelit atau geografis, Ner. Foto satelit atau citra satelit, nah, itu bisa juga menggambar kontur. Ada lagi, coba silakan, siapa yang bisa? Itu Prinjilia tersebut. Jadi Mir perhatikan nih, kalau ada yang bisa menjawab dan benar, Mir perhatikan. Prinjilia, Aldi, apalagi? Ayo, silakan. Ayo, ada yang tahu? Ada? Belum pernah dengar. Nah, ada nama satu alat yang akan kita pelajari hari ini, namanya GPS. Nah, siapa yang tahu kepanjangan GPS itu apa? GPS. Global Positioning System, Ner. Betul, Elsa. Global Positioning System. Kalau global itu artinya apa kalau kita bahasa Indonesia kan? Kata GPS itu. Kalau kita bahasa Indonesia kan secara langsung, secara umum, apa artinya? Ada yang tahu? Mendunia, Ner. Ya, apa Elsa? Mendunia, Ner. Ulangin, ada pendengar? Mendunia, Ner, kan secara global. Iya, artinya kalau global positioning system, jadi itu apa? Sistem apa? Sistem posisi dunia. Sistem posisi global. Global itu betul dibilang secara dunia atau secara umum. Nah, jadi kita bisa menentukan posisi titik secara global yang dikenal oleh seluruh dunia menggunakan alat namanya GPS. Nah, kalau kalian ukur, ini kembali lagi ya. Kalau kalian ukur pakai alat theodolit dan water pass, itu masih koordinat lokal. Kalau kalian tidak punya titik referensi koordinat global. Nah, kalau kalian juga pakai alat yang lebih canggih dari theodolit dan water pass, pakai total station. Nah, siapa yang pernah dengar apa itu arti total station? Nah, ini mungkin Mir atau Kak Vicky belum jelaskan, Kang, apa itu arti total station. Alat apa itu dia? Nah, jadi supaya kalian tahu. Ada yang tahu? Aldi pernah baca? Ada? Nah, alat total station itu sebenarnya adalah alat ukur seperti theodolit dan water pass. Nah, theodolit dan water pass itu adalah alat yang kita gunakan untuk memetakan titik-titik di lapangan menjadi titik-titik di atas kertas, tentu dengan ketelitian dan skala tertentu. Nah, proses untuk memindahkan koordinat yang kita ukur dari lapangan itu masih berbentuk apa? Yang kita ukurkan ada asimut, ada jarak. Itu koordinat apa? Masih ingat yang ada asimut atau sudut? Iya, koordinat apa itu yang ada koordinat yang namanya ada sudut dan jarak? Itu koordinat polar. Koordinat polar adalah koordinat yang kita bentuk yang terdiri dari sudut dan jarak. Nah, sekarang sudut dan jarak itu tadi yang ada teman bilang kita ubah menjadi X dan Y. Nah, jadi kelebihan dari total station, dia tidak lagi mengolah data dari koordinat koordinat polar menjadi koordinat kartesian, tetapi dia langsung menghasilkan
koordinat kartesian. Gitu. Nah, sekarang kalau bertanya, apa sih perbedaan antara theodolit dan total station? Nah, itu tadi yang diceritakan. Coba, ada yang bisa tangkap, bisa simpulkan bagaimana? Kesemua alat ini mengolah data dari polar, koordinat polar menjadi koordinat kartesian atau kartesius. Nah, tetapi kalau theodolit dan waterpass, kita masih mengolahnya menggunakan alat lain seperti komputer atau menggunakan software Excel seperti yang kalian lakukan di tugas kemarin atau di apa itu di ujian. Nah, itu kan mengubah koordinat polar menjadi koordinat kartesian. Data asimut dan jarak kita ubah menjadi X dan Y, bahkan Z atau elevasi. Nah, kalau di arah total station yang mengubah menjadi X dan Y dan Z dari polar tadi, bukan lagi kita. Maksudnya bukan lagi kita ambil dan kita olah secara manual menggunakan software Excel. Nah, dia langsung keluar. Jadi dari total station, kita langsung mendapatkan koordinat X, Y, dan Z. Nah, bisa pahami sekarang? Boleh? Nah, jadi kalau total station, jadi kalau ada soal ya, kasih soal. Coba kalian jelaskan apa yang menjadi perbedaan prinsip antara total station dan alat theodolit waterpass. Jadi kedua-duanya atau theodolit waterpass dan total station juga itu mengukur pemetaan. Dari data lapangan kita jadi data peta. Tetapi kalau total station dia langsung XYZ. Jadi nanti kalau kalian pakai alat total station, kalian tidak lagi pegang formulir ukur. Masih ingat nggak waktu praktikum kemarin, kalau dijelaskan sama Vicky Lasarengan, kan kalian harus pegang formulir ukur. Yang seperti yang dijelaskan ada di tabel. Tinggi alat, tembak dari alat A ke B, data benang atas, benang bawah, benang tengah, jarak optisnya berapa. Itu kan catat semua tuh. Mengisi buku ukur kan. Nah, kalau dengan total station nggak perlu lagi. Nah, itu siapa yang catat? Siapa yang catat? Kalian tahu? Yang catat itu total station sendiri. Jadi begitu kalian arahkan itu sudut ke arah utara, ambil azimutnya, tembak itu titik-titik tembakan itu, nah itu nanti dia akan mencatat sudut dan jaraknya. Kemudian dia otomatis akan menghitung X, Y, dan Z-nya. Jadi kita nggak olah lagi. Sudah bisa mengerti? Nah, sekarang Mir mau kasih lihat apa sih itu alat total station. Nah, mirip bentuknya, mirip seperti theodolit. Tapi kalau kalian perhatikan baik-baik, dia ada beda. Nah, kalau theodolit yang zaman Mir dulu, ada theodolit yang bersifat manual. Kita menghitung masih pakai angka-angka manual. Sekarang theodolitnya digital, kayak ada kalkulator tuh, tombol-tombol angka-angka. Nah, ini yang gambar tampilkan, ini adalah contoh total station. Nah, total station ini ada alat seperti ini, kelihatan mirip seperti theodolit, ya kan? Tapi ini bukan theodolit. Kalau theodolit dia butuh apa? Alat ini dan yang dia tembak itu apa, Aldi? Yang ditembak oleh theodolit itu apa? Yang orang baca di alat itu. Yang dia masa nggak tahu? Yang ditembak adalah mistar, ya toh? Nah, kalau total station ada lagi pakai mistar. Itu DP hebat. Dia tidak pakai mistar. Jadi alat ini langsung terkonek sama satelit. Jadi total station bernama total station. Jadi dia itu ada alat theodolit di situ, dia ada alat komputer di situ. Karena kan mengolah. Jadi kalau orang tanya, apakah total station itu tidak mengubah koordinat polar ke kartesian? Tetap mengubah koordinat polar ke kartesian. Tetapi pengubahan itu kita tidak lakukan secara manual dengan Excel. Dia mengubah sendiri. Itu satu. Kedua, di sini juga ada alat namanya GPS. Nah, tapi GPS di sini yang bisa menentukan global positioning system-nya, sistem penentuan titik globalnya, itu masih belum begitu akurat. Ketelitiannya
plus minus 5 meter untuk GPS. Nah, nanti ada GPS juga yang ada di handphone. Pernah pakai itu? Elsa pernah pakai itu GPS handphone? Misalkan Ngoni mau bawa Sherlock, pernah? Pernah, Mer. Nah, itu GPS di handphone juga itu fungsinya sama dengan GPS yang ada di total station ini. Cuma ketelitiannya tidak akurat. Itu masih sama Mer bilang tadi. 5 meter plus minus. Nah, nanti ada alat GPS yang lebih canggih lagi namanya GPS geodetik. Nah, GPS geodetik itu sampai mili, 2 mili. Jadi tidak akan lari. Nah, sekarang kita tambah satu lagi. Tadi kan Mer bilang alat untuk mengukur posisi bumi dan membuat kontur, theodolite, waterpass, total station, GPS, kemudian GPS geodetik. Nah, GPS geodetik itu lebih canggih. Nah, ini total station. Jadi dia sama seperti kalian lihat theodolite biasa, ada tripod, ada alatnya yang ini disebut total station. Kemudian dia tidak ada buku ukur atau tidak ada formulir surveinya, formulir ukurnya. Dia cuma ada sketsa aja. Jadi setiap kali kalian tembak, kalian bikin sketsa. Karena sketsa itu akan sangat membantu nanti begitu dia kasih keluar tuh angka-angka XYZ-nya. Nah, ini adalah sebuah alat yang dinamakan total station. Nah, jadi total station itu sebenarnya di sini juga ada namanya EDM, Electronic Distance Meter. Itu alat pengukur jarak yang menggunakan inframerah. Jadi kalau kalian nanti sudah selesai dan kerja di jalan misalnya, di jalan itu nanti ada pengganti meter. Meter sudah tidak lagi meteran roll, tapi menggunakan inframerah. Jadi alat itu dia tembak ke salah satu titik pohon, dari kalian berdiri sampai di pohon tersebut akan terhitung jarak optisnya. Itu namanya alat EDM. Jadi EDM itu juga ada di total station. Karena dia akan menghitung jarak horizontal atau jarak optis. Yang jarak horizontal atau jarak optis itu waktu menggunakan theodolite itu dihitung secara benang atas kurang benang bawah bagi 2 kali 100. Nah, sekarang itu tidak lagi begitu kalau di total station. Nah, kemudian bagaimana cara kerjanya? Cara mengukurnya sama dengan pakai alat theodolite. Ingat ya, cara mengukurnya sama dengan menggunakan alat theodolite. Prinsip-prinsipnya sama, tetap tembak ke arah utara, asimut itu dari arah utara ke arah titik yang ditembak, kemudian tetap bikin jarak horizontal, tapi jarak horizontal itu tinggal pencet tombol, keluar. Kalau kalian jarak horizontal menggunakan theodolite, mesti baca kan, misal benang atas, benang bawah, bagi 2 kali 100. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini tidak lagi. Kemudian tekan titik untuk menentukan posisi GPS. Nah, dia akan otomatis menghitung X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, semakin banyak titik yang kalian buat di lapangan, maka gambar yang akan kalian kalian hasilkan atau yang akan kalian buat itu jauh lebih akurat. Contoh begini, kalau kalian menggambar kontur untuk lahan seluas 1 hektar, karena yang satu ingin cepat kelar, dia menembak titik cuma misalkan 100 titik untuk 1 hektar. Yang satu ingin dapat hasil akurat. Dia tembak dalam lahan 1 hektar itu ada 1000 titik. Otomatis 1000 titik itu lebih lama, itu lebih waktu survei. Membutuhkan waktu yang lebih lama, tetapi akan menghasilkan data kontur atau data peta yang lebih akurat. Nah, ini membacakan ya. Data yang direkam, jadi itu data itu tidak kita catat. Total session kita catat kan, tapi kalau total session, theodolite kita catat kan. Kalau total session tidak ada lagi mencatat data, tapi data direkam. Nah, setelah direkam, setelah kalian selesai ukur, nah misalkan kalau cuman pengukuran jalan 100 kilo, apabila hard disk-nya masih kosong, memorinya masih kosong, itu belum mau salin data. Masih selesai semua, langsung salin di hari terakhir. Tapi biasa kalau pengukuran, itu kita gini, ini pengalaman net. Misalkan kalian mau mengukur jalan 100 kilo. Satu hari kan kalian kerja, atau tim kalian kerja, itu dapat 2-3 kilo. Nah, agar tidak lupa medan yang dilalui, biasanya malamnya langsung
download DP atau unduh DP data ke komputer. Keluar XYZ-nya. Misalkan di 2 kilo itu ada 1000 titik. 1000 titik itu langsung XYZ. Tidak ada lagi data benang. Nah, setelah ada XYZ menggunakan aplikasi software, program, apakah itu contoh land development, apakah itu contoh civil 3D, nah kalian bisa menggambar. Nanti mereka kasih lihat di contoh-contoh. Nah, lanjut. Sekarang penentuan sudut, jarak pada dasarnya adalah tindakan yang terpisah. Jadi sudut dan jarak itu koordinat polar. Itu adalah kegiatan yang terpisah. Kalau menggunakan teodolit. Jadi kalian tentukan dulu koordinat polar semua, kan belum olah data kalau teodolit. Masih catat-catat semua. Setelah selesai, malamnya baru olah data. Pakai Excel. Nah, kalau ini enggak. Dia langsung dinyatakan atau langsung dihitung oleh total station tersebut. Jadi tidak ada lagi pembacaan benang, karena tidak ada data benang yang dibaca. Nah, alat-alatnya, ini alatnya total station. Kemudian yang dia tembak, yang dia ukur itu bukan mistar. Nah, ini tripod. Ini namanya prisma. Jadi prisma itu, kalian tentu berpikir, prisma itu ya apa ya, bangun prisma. Tapi ini adalah alat yang kita baca ada connect antara total station dan alat ini. Karena dia nanti akan menentukan IDM-nya, electronic distance meter, di antara alat dan prisma. Kemudian dia akan menentukan asimut dari arah utara di mana prisma ini berada. Jadi prisma itu tinggal lari-lari aja kemana-mana. Misalkan kalian bilang, oh di sana, di sini, nanti pakai apa ya, walkie-talkie. Jadi sebenarnya kemarin Mbak ukur pakai walkie-talkie, yang pegang alat dan yang pegang prisma itu tinggal saling komunikasi pakai itu. Mau kemana permintaan dari pengukur, pemegang prisma tinggal mengikuti. Nah, kecuali apa? Kecuali terhalang oleh pohon, daun. Jadi biasanya dalam tim total station itu minimal 3. 2 pegang alat sama prisma, 1 yang tukang pembersih, pegang peda atau pegang alat apa parang yang bisa membersihkan apabila terhalang oleh rerumputan. Nah, ini adalah alat-alat yang kita gunakan. Jadi prisma itu ada dengan tidak dipegang dengan tangan secara langsung, tapi prisma itu dipasang di atas tongkat. Tapi tongkat itu bukan mistar ya, sekali lagi, itu bukan mistar atau bak, istilahnya di ilmu kurtana bak, bukan. Nah, tetapi tetap pakai tripod untuk alat total station. Nah, kelebihan penggunaan total station. Nah, ini pengaturan instrumen yang cepat pada tripod yang menggunakan laser. Karena kalau pakai teodolit, pakai apa itu penentuan supaya dia rata? Apakah pakai sinar laser atau apa itu coba? Ada yang masih ingat nggak? Pernah baca? Oke, benang. Ya, tabung Niko itu yang ada air, yang ada di gelembung udara toh. Nanti dia di tengah, kalian geser-geser, putar-putar DP kaki 3 itu, sehingga dia dapat posisi di tengah. Itu aja lama kalau pakai teodolit. Kalau pakai ini ya lebih cepat. Kemudian program perhitungan. Nah, itu karena dia tadi bilang tidak ada lagi keluar data, keluar data benang atau data polar, tapi dia langsung keluar data kartesian, X, Y, Z. Akurasi lebih besar ya pasti. Nah, sekarang orang bicara tentang sudut. Total station itu dipakai penelitian sampai detik. Kalau kemarin kan teodolit baru sampai menit. Ada juga teodolit digital sampai detik. Tetapi dia bukan total station. Masih namanya teodolit. Masih membaca data benar. Kemudian tampilan grafik plot dan tanah untuk visualisasi yang lebih cepat. Jadi dia ada layar. Layar itu nanti bisa kalian tampilkan tracking perjalanan selama survei. Kemudian pengkodean. Nah, pengkodean itu penting. Pengkodean itu nama-nama patok. Nah, nama-nama patok masih mirip sama pengukuran menggunakan teodolit. Sama. Kalau kalian pakai misalnya untuk poligonnya A, B, C, D, E begitu sampai Z, kemudian yang kiri kanan kalian pakai angka. Nah, biasa kalau pakai abjad A, B, C, D, E, F, ini F habis ini cuma sampai cuma sampai Z, so habis. Kalian bisa pakai AZ, kemudian bisa pakai BZ, jadi boleh pakai 2 abjad atau lebih. Kalau memang titiknya banyak. Ada juga yang suka yang cross-nya pakai ABC, kemudian yang long-nya atau yang poligonnya dia pakai
1, 2, 3, 4. Kalau 1, 2, 3, 4, kalau misalkan ada 1000 patok, ya 1000 itu keluar nanti. 1000A, 1000B, 1000C itu yang cross ke kiri atau ke kanan. Itu contoh kalau untuk pengukuran sungai atau jalan. Kemudian pengkodean untuk melakukan pemetaan otomatis. Oke, pengkodean itu tadi sudah. Perencanaan plot dan luas area pada skala dibutuhkan pengguna. Nah, itu kalau seandainya kita pakai total station kan keluar XYZ. Nah, jadi kita nanti tidak lagi menggambar manual. Kita pakai software atau aplikasi program. Nah, software untuk menggambar kontur itu apa namanya? Nah, namanya adalah 3D atau land development. Banyak, bukan cuma 2 itu. Seperti kalau kalian menggambar koordinat kartesian, kalian kan boleh gambar itu pakai Excel, insert chart. Tapi ingat, itu cuma 2 dimensi. Cuma X dan Y, tidak bisa Z. Nah, kalau yang pakai 3D, sipil 3D, atau land development, dia sudah XYZ. Kemudian perhitungan koordinat cepat dan akurat, itu dihitung langsung oleh total station. Kemudian yang 10, lebih banyak pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, ya pasti. Kemudian pengumpulan informasi data yang relatif cepat, beberapa survei dapat dilakukan pada satu setup. Jadi kalau misalkan begini, kalian mau menggabungkan antara pengukuran jalan dengan pengukuran lahan di samping. Itu kalau pakai total station lebih cepat. Kemudian 13, data desain yang dapat diunggah ke total station untuk pengaturan struktur yang akan dibangun. Nah, begini, kalau seandainya gambar sudah jadi, misalkan pertama kan mbak ukur toh, mbak ukur kok gambar sudah jadi, gambar digital. Kalian bisa input tuh gambar itu ke total station seperti kalian mengupload atau mengcopy file dari gambar atau dari flash masuk ke komputer. Jadi kalian anggap total station ini jadi komputer. Jadi bisa di-view gambar yang kalian buat itu di total station. Kalau memang format XYZ-nya sama. Nah, tapi memang setiap alat pasti ada kelemahan. Di sini sekarang kelemahan penggunaan total station, penggunaannya tidak memberikan hard copy catatan lapangan. Tadi Mer sudah bilang, apabila orang mbak ukur, orang kan tidak lagi memakai buku ukur atau formulir, tetapi tetap ada sketsa. Nah, sketsa ini kita perlukan untuk pada saat kita mau mengenali titik-titik XYZ setelah mau digambar. Kan begini, kalau kalian pakai total station ataupun pakai theodolit, misalkan ukur jalan. Nah, saya ingat kemarin kita ada ukur itu sudah 20 titik. Dari 20 titik itu, pertama belok kiri, kedua belok kanan, kiri. Masih ingat begitu ya? Nah, itu dia akan tercatat di sketsa itu. Jadi kalau kalian nak bikin sketsa kan nanti begitu gambarnya keluar dari total station, mungkin kalian salah penempatan titik, tapi kalian langsung anggap benar. Tapi kalau ada sketsa, kalian bisa memvalidasi hasil total station itu dengan hasil pengukuran kalian menggunakan sketsa. Jadi sketsa itu penting ya, baik untuk total station maupun untuk theodolit. Kemudian untuk pemeriksaan survei secara keseluruhan, mau cek setelah soklar, nah, kalian boleh kembali ke kantor, kemudian menggunakan program atau menggunakan software, misalkan 3D ataupun land development, gambar semua. Dan bandingkan dengan tadi yang Elsa bilang, pakai peta citra. Kalau jalan kan di peta citra dapat lihat, toh? Nah, kalian bisa membandingkan, sama nggak tuh jalan itu dengan yang ada di lapangan. Nah, seperti itu. Jadi sekarang Mir mau kasih tahu bahwa untuk menggambar kontur itu tidak hanya menggunakan theodolit atau waterpass, tetapi ada alat yang lain, alat yang baru, yaitu namanya total station. Nah, sekarang ada alat lagi yang satu, yang untuk menggambar kontur atau menentukan titik-titik di lapangan, lebih canggih lagi dari total station. Nah, ini namanya alatnya GPS geodetik. Jadi Mir akan buka ya, file GPS geodetik ada di sini juga di atas. Nah ini namanya GPS geodetik. Nah tentu kalau GPS geodetik, berarti ada GPS yang bukan geodetik. Nah, iya ada. GPS cuma untuk navigasi. GPS yang ada di handphone kalian itu GPS navigasi biasa. Tidak menentukan secara akurat. Nah, sekarang coba kalian lihat di handphone yang ada pakai laptop, boleh buka handphone masing-masing. Kemudian buka Google Map.
kemudian kalian buka peta tersebut, bikin titik. Titik tersebut pasti akan keluar nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, nilai X, nilai Y, dan nilai Z dalam titik tersebut, itu kalau yang menggunakan GPS handphone atau GPS navigasi yang ada di mobil kan ada GPS navigasi toh. Nah, itu masih sangat tidak akurat. Ketelitiannya plus minus 5 meter. Maksudnya begini plus minus 5 meter. Misalkan ada 2 orang tuh berdiri 5 meter. Nah, 2 orang berdiri 5 meter itu posisinya akan dianggap satu titik saja oleh GPS tersebut. Karena apa? Karena ketelitiannya baru seperti itu. Sehingga dia tidak mampu menentukan ketelitian yang lebih akurat. Nah, sekarang coba kalian sebut. Siapa yang tahu? GPS yang tidak akurat tadi, selain ada di handphone, ada di mobil, ada di mana lagi? Coba. Kan mobil-mobil sekarang baru tuh pakai GPS tuh. Mau cari alamat, tinggal klik itu tertib dari atau ada alat pemutar CD di mobil tetapi lengkap GPS. Nah, tinggal klik situ atau pakai handphone. Itu bisa. Nah, itu alat yang masih GPS-nya tidak akurat. Nah, alat apa lagi yang punya GPS-nya tidak akurat seperti itu? Ada yang tahu? Pernah lihat orang-orang pegang alat itu? Nah, alat yang GPS-nya tidak akurat itu adalah GPS navigasi biasa. Nah, contohnya ini yang mereka bisa lihat ya. Ini benar ada pengecekan, tetapi ini memang tidak akurat. Nah, alatnya mereka bisa lihat. Kalau kalian pernah lihat ada tuh orang-orang atau surveyor yang juru ukur tanah menggunakan alat ini, lihat ini yang warna kuning. Ini namanya alat GPS biasa, tapi untuk kepentingan pengukuran bolehlah, tapi tidak akurat. Nah, ini alat yang waktu itu Mener mau mengecek di BM ini, benchmark ini, berapa titik koordinatnya secara XYZ menggunakan alat ini. Jadi pasti ketelitian tidak akurat. Ini disebut juga GPS biasa, GPS navigasi. Nah, di lab ilmu ukur tanah ada ini. Jadi kalau kalian mau menentukan begini, kalian kan mau ukur pakai alat theodolit, tapi itu baru koordinat lokal. Nah, kalian mau convert ini jadi koordinat global GPS pakai alat ini. Tapi nggak akurat nggak? Iya, nggak akurat karena ketelitiannya plus minus 5 meter. Daripada kita pakai koordinat lokal, lebih baik pakai ini. Sudah jelas ya? Nah, misalkan kalian besok-besok ada alat yang lebih canggih dari ini, yaitu GPS geodetik. Dapat. Bikin lagi titik tersebut, cek lagi, oh ternyata koordinatnya bergeser. Nah, ini yang betul. Nah, dengan koordinat yang baru, masih ingat tuh kalian kalau sudah ada peta, sudah ada perhitungan XYZ di Excel, kalau koordinat titik awal kalian ganti, kita ganti semua atau yang lain. Nah, sama seperti itu. Jadi seperti itu DP proses. Nah, sekarang mereka kasih lihat yang GPS geodetik itu seperti apa. Nah, GPS geodetik ini yang sekarang sering kita gunakan di lapangan adalah yang ini dia. Nah, ini GPS geodetik, penggunaan ini sekarang sudah hampir semua sektor. Maksudnya begini, awalnya dulu ini hanya digunakan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jadi mereka kalau mau menentukan batas suatu tanah, mereka tinggal pakai alat ini dan mereka taruh di titik-titik pinggiran tanah tersebut. Kemudian titik-titik tersebut akan keluar nilai X, nilai Y, dan nilai Z-nya. Akurat, sampai ketelitian 2 mili paling besar. Bisa kalian bayangkan. Gitu? Kalau GPS yang manual tadi, atau GPS handphone kalian, itu mungkin dia menangkap satelit cuma sampai 16, 20. Tapi ini dia menangkap satelit bisa sampai 40-an. Jadi tergantung jumlah satelit yang ada di angkasa yang punya negara-negara luar, apakah Indonesia, apakah negara tetangga, itu bisa dia tangkap sehingga dia lebih akurat dalam menentukan posisi titik yang ada di bumi. Nah, ini zamannya GPS geodetik. Harganya ini kalau yang GPS, nah kalau mereka saya bandingkan ya, kalau yang dengan GPS yang ini
Nah, ini GPS yang ada di ini, model seperti ini yang cuma kecil, nggak pakai tripod. Ini orang pergi di Jangkar Mas, tahu Jangkar Mas yang ada di Megamas, yang tempat kalau kita di pancing, di situ ada jual. Ini sekitar 4-5 juta dapat. Nah, kalau kita mau pakai alat yang GPS geodetik seperti ini, nah ini sudah paling murah itu 150 juta. Bayangkan di alat cuma kecil seperti ini, tapi 150 juta. Ada yang sampai 400. Nah, sudah ya, kenapa dia begitu harganya? Ya, karena ini lebih akurat dalam menentukan titik di lapangan. Nah, kalau kalian mau bikin koordinat atau mau bikin kontur peta, pakai aja alat ini, tinggal kalian pindah di mana titik yang kalian suka ambil. Nah, semakin banyak titik yang kalian pindah-pindahkan, kalian buat titik-titiknya, keluar X dan Y dan Z-nya, maka akan lebih akurat nilai dari atau gambar dari peta tersebut. Nah, tingkat ketelitian tinggi. Nah, data yang direkam, nah di sini juga sama dengan total station. Kita tidak mencatat nilai koordinatnya. Koordinatnya terbaca di layar. Ini kan ada layar nanti terbaca. Nanti setelah itu kita salin ke komputer, bisa lihat di layar, atau kita bisa lihat ada layar kecil di sini. Nah, setelah kita setelah kita rekam oleh alat GPS geodetik ini, nah kita bisa membandingkan. Ini sampai contoh, kita akan membandingkan berapa sih perbedaan ketelitian antara GPS geodetik dengan GPS navigasi biasa, yang warna kuning tadi, atau yang ada di handphone, atau yang ada di mobil-mobil. Nah, ini kalau kita mau lebih teliti, nah ketelitiannya bisa sampai 2 mm. Nah, di sini kalau yang ini 5 sampai 10 mm. Jadi bisa kalian lihat ya, sangat-sangat teliti dan proses pengukurannya pun lebih mudah. Tapi tidak semudah kalau kalian bawa GPS yang ada di handphone, tinggal jalan-jalan toh, kemudian bikin waypoint. Tapi ini tidak, kalian harus bikin dulu dia jadi stabil, datar secara datum menggunakan tripod. Tapi tripodnya itu sudah pakai inframerah, tidak pakai tripod lagi, menggunakan MIPO atau tabung yang berisi air dan gelombang udara. Sehingga gelombang udara di tengah itu dianggap datar. Itu tidak lagi seperti itu. Penentuan lokasi lebih cepat, nah pasti. Berdasarkan data-data spek dari penjual GPS ini, nah ini bisa kita lihat datanya sangat akurat. Jadi ini sekarang mereka kasih lihat contoh ya, mereka kasih lihat contoh ada di pengukuran yang sudah pernah lakukan. Nah, ini ada hasil contoh pengukuran menggunakan GPS geodetik. Ini mereka saya lihat ya. Saya cari ke peta dulu. Jadi nanti kalau kita pakai alat GPS geodetik itu, nanti kita akan menghasilkan titik yang kita harus buat laporannya, atau kita harus laporkan ini hasil pengukuran titik GPS geodetiknya. Nah, perhatikan, karena penggunaan penggunaan GPS geodetik itu alatnya mahal, sehingga penggunaannya itu kan tentu kalau begini, kalau kalian punya sendiri, bisa sih kalian bilang, sudah nggak usah lagi pakai total station, pakai aja semua GPS geodetik dan ukur. Ada 1000 titik, ya karena kalian punya sendiri. Tapi kalau seandainya alat tersebut bukan punya kalian, cuma sewa. Nah, kalian bilang begini, bikin 1000 titik. Aduh, bisa mahal sekali itu di harga. Karena satu titik yang kita charge dalam menentukan titik di lapangan itu bisa sampai 1 juta. Jadi kalau ada 4 titik, 4 juta. Misalkan kalau ada titiknya ada 1000, nah bisa kalian bayangkan 1000 titik kali 1 juta. 1 miliar itu untuk membuat 1000 titik. Nah, makanya di dalam suatu pengukuran lahan, kita membatasi penggunaan GPS geodetik. Sisanya pakai total station. Jadi GPS geodetik cuma mau mengikat titik tersebut. Nah, ini contoh, ini bikin pengukuran di dermaga. Jadi ini ada suatu dermaga dari suatu hotel. Nah, ini DP gambar. Ini tuh gambar gambar foto lokasi. Ini hotelnya, ini dermaganya, kemudian
kita akan menentukan titik-titik GPS geodetik. Nah, titik yang pertama perhatikan sini. Titik yang pertama adalah titik yang terambil di dekat trestle ataupun jetty ini, dermaga. Jadi ini dermaga ini supaya kalian tahu kenapa dibuat agak jauh dari darat. Coba siapa yang boleh jawab? Kenapa tuh dermaga ada di sini? Kenapa nggak rapat tuh di sini di pinggir pantai? Ya? Kenapa coba? Kedalaman lautnya, benar. Iya, karena membutuhkan kedalaman minimal pada saat air surut 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena perahu yang kita gunakan itu draftnya seperti itu. Draftnya 1,5 atau 1 meter. Draft itu badan perahu yang tenggelam di air. Jadi kalau dia draftnya 1,5 meter dan kita bikin dermaga ada di sini, kedalamannya cuma 1 meter, berarti kandas. Nah, kita nggak bisa menggunakan dermaga tersebut. Jadi kita harus maju. Jadi ini trestle ini atau kita sebut juga dengan jembatan penghubung antara darat dan dermaga, itu diperlukan karena kita mau mengejar kedalaman 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena draft kapalnya 1,5 meter, kan? Itu pada saat surut. Dan supaya dia aman, masih bisa bergerak, jadi ada selisih 0,5 meter, nah bikinlah di kedalaman ini. Jaraknya berapa? Nah, akibat kita mencari kedalaman 2 meter, kita buat trestle jembatan panjangnya 5 meter, 50 meter. Nah, ini titik pertama. Ini coba perhatikan ada tulisan BM1. Ini BM1 kita buat apa? Kita buat titik GPS geodetik. Nah, ini alatnya ditempatkan di lapangan. Perhatikan, kalau namanya BM, pasti itu ada patok. Patok yang berbentuk dari material yang susah hilang. Material susah hilang itu apa? Besi, kemudian beton. Nah, sekarang menurut BIG, nah kalian sudah harus tahu ya, ini ada BIG, Badan Informasi Geospasial, bahwa penggunaan patok ataupun penggunaan benchmark untuk kategori-kategori tertentu sudah menggunakan material standar. Jadi material standar mereka itu ada dimensi, misalkan kalau tadi patok ini terbuat dari beton, tapi luarnya pipa paralon, kemudian misalkan pakai yang 4 inci, kemudian di bagian tengah dicor dengan semen campur kerikil atau material untuk pengecoran. Kemudian di atasnya ada paku payung gunanya untuk menentukan centering dari tripod ini. Jadi centering atau paku tadi berguna untuk semua alat ya, apakah itu water pass, apakah itu theodolit, apakah itu total station, apakah itu GPS geodetik seperti ini, karena mau menentukan keakuratan tepatnya titik yang akan kita tembak atau kita tentukan. Nah, ini prosesnya. Jadi formulir ini formulir standar. Formulir standar pada saat kita mau menentukan titik GPS geodetik. Jadi ini contoh ya. Ini ada tulisan mereka besar. Ini ada orang pegang papan, ada tulis BM1. BM1 U. BM1 itu artinya titik BM1. U itu artinya kita menghadap ke arah utara. Ini ada jelaskan. Coba perhatikan. Foto lokasi, foto kamera menghadap ke arah utara. Nah, kalau kita menghadap ke arah selatan ya kita tulis BM1S. Kalau ini BM1T artinya menghadap ke arah mana? Ke arah timur. Nah, seperti itu. Jadi tuntutan dari BIG bahwa kalau kita membuat titik GPS geodetik harus lengkap seperti ini. Ini namanya deskripsi titik benchmark. Nah, model untuk titik GPS geodetik dan titik GPS geodetik benchmarkingnya seperti ini. Kemudian ada titik benchmarking, tapi yang kita buat bukan menggunakan GPS geodetik, itu menggunakan total station. Nah, modelnya seperti ini. Nah, penjelasannya. Yang tadi yang ada alat GPS. Yang tadi yang ada alat GPS ini namanya deskripsi BM. Nah, jadi kalau nanti di proyek ataupun di kegiatan yang sudah komersil, bukan lagi belajar ilmu ukur tanah ataupun praktikum, setiap kali titik-titik yang kalian buat harus ada penjelasan seperti ini. Jadi ini contoh. Nama pekerjaannya apa? Studi Perencanaan Detail Engineering Pelabuhan Penyeberangan Sawang. Sawang itu di Pulau Siau. Kemudian lokasi Pelabuhan Penyeberangan Sawang, Kelurahan Sawang, Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Citaro atau Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Ini tadi yang saya bilang, konstruksi BM, beton,
Penampakan ukuran 20 kali 20. Jadi ukurannya itu 20 cm kali 20 cm dan panjangnya itu bisa 75 cm. Tapi yang keluar ke atas ini ya cuma sekitar 25 cm. Jadi kalau dia 75 cm yang tertanam setengah meter. Kenapa dibuat seperti itu? Ya agar kuat. Bayangkan BM ini kalau kita sudah buat seperti ini dan ternyata dia tertanam cuma misalkan 10 cm atau 20 cm. Nanti apabila dia dirusak orang gampang sekali. Kalau orang sampai pindah titik ini, sudah pekerjaan yang kalian lakukan sebelumnya sudah tidak ada nilainya lagi. Harus bikin ulang. Jadi titik ini pada saat kalian membuat BM pertama tidak boleh berada di tepat pinggir jalan. Pasti bisa ditabrak mobil, ditabrak apa saja. Jadi kasih agak menjorok ke arah lahan. Itu satu. Kedua, buat di tempat yang mudah dilihat, mudah dicari. Sehingga nanti pada saat mau pembangunan fisik, ini akan dicari, akan ditentukan. Mana itu titik BM tadi. Nah, kemudian pakai warna yang mencolok. Nah, warna ini juga tidak mau-maunya dari surveyor. Pakai oranye, pakai merah, kan gampang dilihat mencolok. Tapi ada warna-warna tertentu. Jadi menurut BIK, kalau untuk BM biasanya kuning dan biru. Nah, ini kita menggunakan standar pakai warna biru. Nah, sekarang kembali lagi ya. Jadi ternyata nggak semudah itu kan, bahwa kita untuk menentukan pengukuran lapangan banyak standar yang harus kita lewati. Nah, ini foto-foto tadi untuk satu titik saja kita melakukan terhadap beberapa arah pandangan. Jadi ini ke arah selatan, ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara. Itu titik pertama. Sekarang titik kedua. Titik kedua, BM kedua ada di mana? Nah, ini kelihatan di sini di peta secara umum. Di peta secara umum, kalau tadi titik pertama ada di dekat Jeti Dermaga, titik kedua agak jauh sedikit. Tetapi dia masih di areal darat. Nah, perhatikan ini mau bangun dermaga. Jadi dermaga ini sudah ada, mau direhab, mau bangun dermaga. Persyaratannya dari Kementerian Perhubungan, kita harus membuat 2 titik di darat dan 2 titik di laut. Aduh, nanti berarti ada di laut. Ya, ada. Nanti kita lihat. Nah, titik yang sama kita lakukan juga seperti itu. Ini masih di darat ya, ini masih di darat. Ini titik BM-nya. Ini, kalau ini bukan alat GPS geodetik. Ini kebetulan ada orang, surveyor, lagi mempersiapkan alat untuk total station. Kenapa Mir bilang total station? Perhatikan, coba siapa boleh bantu. Ketahuan dari mana ini kalau ini total station? Kalau ketahuan total station, ada salah satu surveyor pegang prisma. Ini prisma tadi yang ada di gambar. Ini total stationnya masih di kotak, dia baru mau keluar, yang kotak warna oranye. Kelihatan kotaknya kan sama dengan total theodolite yang sering ada di lab tuh pakai kotak box warna oranye. Karena standar alat lab tuh begitu. Jadi masih dalam pengepakan menggunakan standar box seperti ini yang tahan benturan. Orang boleh pakai duduk akan rusak karena di kerangka dari box itu pasti bisa menahan keamanan dari alat total station ataupun theodolite. Nah, kemudian ini adalah alat dari GPS geodetik. Jadi GPS geodetik tadi sama seperti yang di BM1, perhatikan ini ada kalau di theodolite ada bandul kan, unting-unting, nah masih ingat pakai benang centering ke bawah. Kalau ini tidak lagi pakai itu karena nanti ada alat inframerah yang akan menentukan sudah center belum dengan BM. Nah, jadi ini tembak ke arah utara, tembak ke arah timur, kemudian tembak ke arah selatan, tembak ke arah barat. Nah, sekarang titik yang ada di luar darat, yaitu titik ICP1. Nah, ICP1 ini dilakukan tepat di dermaga. Karena di laut ini, di ujung dermaga ini sudah boleh dibilang laut, nah tapi dia ada dermaga kan? Nah, kita masih menggunakan dermaga sebagai tempat untuk menempatkan posisi GPS geodetik. Jadi ini GPS geodetik taruh di dermaga nampak. Sudah. Kemudian di sini karena ini beton, kita tidak pasang patok. Nah, cuma pakai cat. Seperti di jalan ya, kalau di jalan orang membuat patok boleh nggak pakai paku, boleh juga cuma pakai cat. Ini tuh dermaga. Nah, sudah ini titik-titiknya. Kita tinjau dari 4 arah mata angin. Selatan, utara, barat, timur. Nah, satu lagi titik ICP2 ada di laut. Nah, ini mesti pakai perahu. Ini apa? Sekitar sini dia.
Dia di sekitar sini dia pakai perahu. Nah, jadi prosesnya menggunakan perahu, alat itu ditempatkan di atas perahu, tetapi tidak pakai tripod. Jadi untuk mendirikan apa ini GPS geodetik bisa tidak menggunakan tripod pada saat kita ada di kapal atau ada di tempat yang tidak terlalu luas. Ini kan perahu ini kan tidak terlalu luas. Berdiri tripod bagaimana? Agak susah. Jadi ya, pakai alat cuma semacam tongkat ini. Nah, seperti itu. Sekarang apa sih yang jadi koordinatnya? Nah, jadi koordinatnya ini. Bisa kalian lihat ya. Ini ada koordinat pendekatan yang sampai ketelitian Ketelitian 2 mili. Ini ada bujur selatan dengan bujur timur. Jadi ada lintang 8 derajat 26 menit 7,558 detik. Coba kalian lihat. Detiknya saja sampai desimal. Bisa bayangkan tuh, detiknya saja sampai desimal. Kemudian kalau ini nilai lintang, kemudian ini nilai bujurnya 115 derajat 35 menit 36,118 detik timur. Kemudian H ellipsoid, nah ini H ellipsoid itu elevasi. Nah, elevasinya ini didapat 36, ini dalam satuan mili. Nah, dalam satuan mili. Sudah? Sekarang berarti yang kita dapat apa? Yang kita dapat nilai X, nilai Y, nilai Z. Berada di tengah laut plus minus 200 meter dari tepi pantai, garis pantai. Nah, sekarang ini kenapa kita perlu mengukur seperti ini? Kita perlu mengukur seperti ini karena kita mau membuat bangunan teknik sipil yang berada di darat dan di laut. Seperti tadi itu terrestrial. Makanya persyaratannya adalah kita mesti melakukan penentuan titik secara tepat, eksak, ada di darat dan ada di laut. Nah, sekarang Mir mau kasih lihat satu lagi hasil pengukuran menggunakan theodolit dan total station, kemudian kita jadikan sebagai peta kontur. Nah, ini Mir bisa lihat, ini ada hasil pengukuran. Ini kebetulan DP gambar masih baru ini karena pengukuran baru dilakukan beberapa hari yang lalu. Kemudian kita langsung mengolah jadi peta kontur. Ini Mir lagi buka DP file. Jadi setiap kali kita mengukur hari ini, malamnya itu kita harus coba olah data. Supaya apa? Supaya tidak terlalu lama dalam beda antara survei dan pengolahan. Kalau kita baru survei tadi pagi misalnya, malam kita olah, itu masih fresh, masih kita ingat, oh iya tadi begini. Kemudian sekarang kita harus bikin begini. Nah, jadi tidak akan salah karena masih belum lama lah kita lakukan. Beda kalau mau dilakukan misalkan satu minggu, kalian mau mengingat-ingat yang hari pertama mungkin sudah lupa karena hari kedua ada data, ada ukur, hari ketiga juga ada data, ada ukur, sehingga begitu kalian mau membuat secara lengkap dari hari pertama sampai hari terakhir, nah itu akan banyak oh jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Kalian cuma berpatokan nanti dengan alat. Tidak ada justifikasi dari kalian sebagai surveyor. Nah, ini Mir kasih lihat ini Mir pakai Civil 3D. Nah, supaya kalian lihat oh ternyata dalam dalam pengukuran itu ada menggunakan perangkat lunak atau software. Nah, bisa lihat ini Mir menggunakan Civil 3D. Jadi Civil 3D itu dia satu model seperti CAD, tetapi di CAD tersebut kita bisa mengisi data-data digital XYZ sehingga XYZ tersebut akan menggambarkan menjadi suatu kontur. Nah, ini prosesnya ya, ini proses. Jadi Mir bikin overlay dari peta pakai drone. Jadi Mir juga waktu itu bikin drone. Drone itu kita tembak di sekitaran wilayah yang kita mau petakan atau kita buat kontur. Kemudian kita tembak juga pengukuran topografi menggunakan total station. Kemudian karena kita mau menggunakan ini titik global yang akurat, kita
kita pakai titik berdasarkan 4 titik GPS geodetik. 2 di darat, 2 di laut. Nah, jadi setelah selesai, secara X, secara Y, secara Z, ini sudah global. Jadi tidak lagi bilang, ini koordinat lokal, men. Bukan, ini sudah lagi bukan koordinat lokal. Ini sudah koordinat global, yang nanti apabila kita mau coba cocok dengan peta dari BIG, sudah sama. Sudah? Bisa kalian lihat bahwa proses untuk menentukan titik di lapangan itu ada banyak banyak sumber yang kita gunakan. Kita bisa memvalidasi atau kita mau mengecek ketepatannya pakai drone. Oke, satu. Kemudian dari data utama, misalkan dari total session, jadi konturnya. Jadi kita nanti overlay ke baku timpang gitu. Kemudian untuk mengikat titik tersebut kita menggunakan titik GPS. Nah, nanti setelah ini menjadi peta gambar, kan kalau peta gambar kontur kan ada peta citra. Ini boleh hapus gambar citra di belakang, tapi ini kan bukan gambar citra, ini gambar foto udara menggunakan drone. Drone juga macam-macam. Jangan kalian pikir yang gunakan ini drone biasa, yang pakai foto, misalkan ada acara pre-wedding atau ada acara apa, kamu pakai drone, nah itu drone biasa. Nah, drone yang kita gunakan ini drone geodetik. Setiap kali dia naik dari atas permukaan tanah naik ke atas, itu dia langsung menghitung sendiri skala petanya. Sudah? Ingat ya, kalau kalian pakai peta atau coba kalau kalian buka ini kasih contoh lagi. Kalau kalian buka peta Google Map, kalian ingat di situ ada ada altitude atau ketinggian dari pandangan terhadap garis kontur 0. Garis kontur 0 itu selisihnya berapa, misalkan 1000 meter atau berapa meter, itu langsung terbuat skalanya. Jadi kalau peta digital seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan drone biasa, otomatis kita tidak bisa menentukan berapa skalanya. Tapi kalau kita menggunakan drone yang menggunakan geodetik, ya itu dia langsung bisa menghitung berapa skalanya. Jadi drone juga macam-macam ya, jangan kalian pikir drone itu sama. Ya, memang dia berfungsi untuk melakukan foto, melakukan video, tetapi kalau yang drone biasa foto dan video tidak ada skala, kalau yang drone geodetik foto dan video yang dihasilkan itu dia akan menentukan skalanya seperti apa, di ketinggian yang dia terbang. Jadi drone itu ada di ketinggian berapa dia terbang, dan nanti dia akan menentukan skala. Ini Mir lagi buka peta Google Map. Nah, sekarang Mir buka kesempatan tanya jawab. Ayo silakan, siapa mau bertanya tentang materi kita hari ini, tentang penggambaran kontur menggunakan theodolit, menggunakan total session, menggunakan GPS geodetik, dan menggunakan drone. Silakan, boleh bertanya. Ayo, apa aja mau tanya apa saja boleh yang tentang materi. Aldi atau Elsa tadi ada pertanyaan, boleh silakan Elsa bertanya. Sambil buka tuh file Google Map. Ayo silakan. Ada? Belum ada pertanyaan? Belum, Ner. Yang lain dong, yang lain? Belum, Ner. Oke. Nah, sekarang lanjut ya. Sebelum Mota buka ini gambar Google. Sekarang mau lanjut dengan pengukuran batimetri. Nah, sekarang ada enggak yang tahu kalau kita mau mengukur kedalaman lautan itu menggunakan alat apa? Ada? Untuk mengukur garis kontur dasar laut menggunakan alat apa? Alsetia, boleh bantu teman-teman? Sonar, Ner. Untuk mengukur kedalaman dasar laut, pantai, mau bikin kontur, kita menggunakan alat apa ya? Tahu Elsa? Belum Ada yang tahu, lain? Ner. Ya, ulangi apa? Apa tadi?
Benar, ada pendengar? Sonar, bener. Ya, alat-alat sonar yang bisa mengukur kedalaman laut atau namanya disebut eco-sounding. Jadi eco-sounding. Eco-sounding itu alat yang bisa mengukur kedalaman laut. Sekarang, kalau kita ukur DP kedalaman, apakah cukup cuma ukur kedalaman? Kalau kedalaman kan berarti Z, toh? Apakah kita cuma cukup ukur Z-nya saja? Nah, itu pertanyaannya. Atau mesti ada ukur yang lain? Coba apa? Jarak dari tepi pantai, bener. Jarak dari tepi pantai, menurut Aldi. Itu kurang teliti, Aldi, kalau cuma mengukur jarak dari tepi pantai. Apa itu namanya? Jadi kalian mesti ingat ya, baik pengukuran di darat maupun pengukuran di laut, yang kita ukur supaya tepat, itu bukan cuma Z-nya. Kalau tadi ada yang bilang cuma kedalaman laut atau ketinggian permukaan tanah. Bukan cuma itu. Tapi ada X dan Y. Nah, X dan Y. Nah, ini contoh alat echosounder. Jadi ini adalah contoh alat echosounder. Alat ini bisa mengukur kedalaman permukaan dasar laut dari permukaan air. Nah, kemudian dia juga bisa menentukan X dan Y. Nah, berarti di alat echosounder ini ada alat apa juga? Kalau dia bisa menentukan X dan Y. Berarti di alat echosounder ini ada alat GPS. Jadi echosounder bisa menentukan kedalaman, echosounder juga bisa menentukan X dan Y. Jadi ini kok seperti GPS di laut gitu. Ini GPS di laut. Memang alat ini juga sering dipakai oleh nelayan untuk melaut. Jadi di samping dia menentukan posisi JP perahu ada di mana, dia juga menentukan posisi kedalamannya berapa di atas atau di bawah JP perahu. Nah, gini prinsip kerjanya. Ini adalah alat yang kita gunakan pada saat kita mengukur kedalaman. Nah, ini namanya survei batimetri. Survei batimetri atau sounding atau pemeruman. Jadi sounding itu bahasa Indonesia pemeruman. Pemeruman itu mengukur kedalaman laut. Dilaksanakan pada lokasi studi di kawasan perairan. Nah, kemudian ini kita menggunakan alat apa? Alat tadi eco-sounding, kemudian kita menggunakan perahu. Kenapa menggunakan perahu? Kan orang ada di atas perahu kan baru bekerja. Nah, perahunya ini kita gerakan seperti ini. Ini sih idealnya begini, tapi sebenarnya ini sampaikan ya ke kalian. Kalian pun bikin gerakan acak nggak masalah. Karena setiap titik di mana perahu itu berada pasti akan keluar X, Y, dan Z. Tentu Z-nya Z kedalaman. Nah, kedalaman dari mana? Dari permukaan air ke dasar laut. Nah, sekarang satu lagi yang penting. Kira-kira kalau menurut kalian 0 meter itu ada di mana? 0 meter laut, 0 meter muka tanah. Kan kalau tanah kan kalau 0 ada di sini. Kemudian kalau kita naik positif. Kalau kita turun negatif. Kalau kita naik berarti kita ada di atas permukaan air. Kalau kita turun berarti negatif ada di bawah permukaan air. Nah, pertanyaannya 0 itu ada di mana? Apakah ada di kan air laut kan pasang surut, naik turun. Ada pasang tertinggi namanya high sea level, ada pasang terendah atau surut namanya lower sea level, ada nilai ketinggian air rata-rata atau mean sea level. Nah, pertanyaannya, laut itu yang ketinggiannya 0 meter, acuannya apa? Nah, itu. Ada yang tahu? Coba bantu jawab. Aldi tahu? Injelia Monika tahu? Jadi, kalau kedalaman atau ketinggian muka tanah 0, itu acuannya adalah surut terendah. Nah, kenapa surut terendah? Kenapa Mir nggak pakai mean sea level? Nah, karena untuk kepentingan desain dermaga dan lain-lain, kita gunakan surut terendah. Jadi surut terendah itu adalah nilai 0 meter muka laut atau datum istilahnya. Datum itu adalah ketinggian tanah tepat di garis laut. Sudah? Ketinggian tanah tepat di garis laut. Nah, ini kita akan persiapan untuk mengukur. Kita sudah pakai alat sounding. Nah, kita juga bawa ini, bawa meteran. Nah, meteran ini
kita akan akan ukur secara manual. Jadi meteran kita taruh pemberat, kita juga begini ya, punya alat. Tapi karena alatnya ini kan cuma eco-sounding, bukan alat seperti GPS geodetik. Jadi kita tidak tahu ketepatannya secara eksak, jadi kita juga bandingkan dengan pita ukur. Cuma perhatikan pada saat kita lakukan pengukuran kedalaman menggunakan pita ukur seperti ini, hati-hati. Kan ini kan arus kan kuat ya, arus di laut itu kuat. Jangan sampai pita ukur ini sudah berbentuk diagonal, tidak tegak lurus terhadap dasar lautan. Kalau dia diagonal berarti lebih apa? Lebih dalam atau lebih panjang. Jadi ini pengecekan kedalaman dengan menggunakan pita ukur. Tapi data ini tidak semua titik kita lakukan. Misalkan kalau kita bikin batimetri ada 1000 titik, ya ini mungkin cuma 10%-nya. Mungkin cuma 100. Atau kalau 100 titik cuma 10%, cuma 10 kali. Nah, sisanya kita lakukan pakai GPS eco-sounding tadi. Nah, lanjut, ini prosesnya. Jadi ini ada perahu, kemudian perahu itu kita tempatkan alat eco-sounding. Eco-sounding akan memberikan sinyal gelombang ke bawah, kemudian pantulan itu dia hitung kembali, sehingga diperoleh kedalaman dari perairan tersebut. Jadi ini ada, kalau ini modelnya alat eco-sounding yang sudah dipasang permanen. Jadi ada transducer sebagai alatnya, kemudian ada antena. Kenapa pakai antena? Karena ini kan GPS. Dia menggunakan satelit, jadi pakai antena. Kemudian ada reader. Nah, ini ada alat eco-sounding. Nah, ini proses pengecekan. Pengecekan setelah eco-sounding dilakukan, orang cek. Nah, setelah itu kita akan gambar. Kita akan gambar apa ya? Gambar garis konturnya di dasar laut. Nah, ini kita kasih baku connect. Kontur dasar laut, kita kasih baku connect dengan kontur di permukaan laut, yaitu di daratan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini contoh. Ini contoh. Ini ada hasil pengukuran survei. Nah, perhatikan ya. Ini ada garis kontur yang berwarna kuning. Ada garis kontur yang berwarna hijau. Yang warna kuning itu kelipatan 5. Contoh 0, 5, 10, 15, 20, dan sebagainya. Kalau yang warna hijau kelipatan 1. Jadi dia garis tebal warna kuning, garis tipis warna hijau. Itu sudah persyaratan juga BIK, bahwa kita membuat interval kontur, misalnya interval konturnya 1 meter, berarti nanti ada kelipatan 5 yang tebal, itu setiap 5 meter. Nah, sekarang coba orang cari, orang perbesar ya ini, mana tuh yang jadi garis 0? Nah, kita lihat. Yang jadi garis 0 itu adalah ini yang kuning ini. Ini garis 0 pantai. Bisa lihat nih garis 0 pantai. Kemudian kok ada dua model dermaga? Ya betul, yang ini dermaga pelabuhan laut, ini dermaga pelabuhan laut, kalau ini pelabuhan feri. Kalau pelabuhan feri dia tidak butuh dermaga seperti ini, karena dia cuma butuh, kalau di pelabuhan feri cuma butuh jembatan yang disebut movable bridge. Jadi nanti kepala dari kepala dari kapal yang ada punya pintu akan merapat di sini, terbuka tuh pintu jadi jembatan. Jembatan itu tempat mobil atau orang keluar dari kapal feri. Ini tracernya sama jembatan menuju ke daratan. Sekarang kita hitung kedalamannya berapa? Oke, ini 0 meter. Nah, ini 5. Berarti kedalaman pelabuhan feri ini cuma di 5 meter. Kenapa dia cuma 5 meter? Karena memang draft kapalnya cuma seperti itu. Kapal feri kan kapal row and row. Roll on, roll off. Itu kapal yang flatbed, artinya dia lebarnya lebar, tetapi tidak memiliki draft yang dalam. Sehingga dia di kedalaman 5 meter cukup. Kemudian ini kontur yang kedua, 5 meter di sini lagi. Berarti ini 5 meter, ini 10 meter, ini 10. Sekarang kita lihat pelabuhan laut. Pelabuhan laut ada di kontur yang kedua, warna kuning. Berarti dia ada di kedalaman 10 meter. Sudah? Jadi ini 10 meter, 15 meter, 20 meter, 25 meter. Jadi cuma jarak dekat saja dari dermaga ini sudah kedalaman 25 meter. Nah, inilah kontur yang kita buat dari hasil pengukuran batimetri untuk lokasi existing, di mana di lokasi tersebut sudah ada pelabuhan laut dan pelabuhan feri. Nah, pengukuran ini supaya kalian tahu, kenapa kok ada pelabuhan kita ukur lagi? Mau bikin proyek apa ini kira-kira? Nah, biasanya kalau sudah ada pelabuhan dan kita ukur lagi, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama,
pelabuhan ini akan dilebarkan, dikembangkan. Kemungkinan kedua, pelabuhan ini akan diprotek karena kita ketahui kan, kalau pelabuhan ini menghadap ke laut lepas, pasti kalau anginnya kencang kuat, pasti terjadi gelombang besar di sini. Jadi perhatikan, secara kontur dasar laut, pelabuhan ini hebat, karena kedalamannya bagus. Tetapi secara data hidrooceanografi, data angin yang mengakibatkan gelombang, daerah ini jelek. Karena gelombangnya besar. Sehingga karena gelombang besar, sepanjang bulan, jadi bukan cuma bulan tertentu, sepanjang bulan, dermaga ini agak sulit digunakan. Baik feri maupun pelabuhan laut. Kenapa sulit digunakan? Karena anginnya kuat mengakibatkan gelombang. Jadi pernah kejadian ini digunakan untuk pelabuhan barang, membawa beras dari Manado misalnya, dibawa beras sampai di Siau, pas lagi di unloading bongkar muat, gelombang karena goyang-goyang kapalnya sehingga banyak muatan yang jatuh ke laut. Begitu juga di pelabuhan feri. Begitu kapal feri merapat, dia merapat, kemudian gelombang itu jembatan tadi pukul-pukul di dermaga, di trestle di jembatan, sehingga agak sulit mobil maupun motor maupun orang mau keluar masuk. Nah, atas dasar ini kemudian mereka membuat kegiatan proyek baru, ukur lagi kita mau bikin apakah ini kalau kita lindungi dengan breakwater bisa atau enggak. Yang di breakwater itu kalau kalian pernah pasiar di Pelabuhan Manado, ada lihat tumpukan batu, apakah tumpukan batu yang terbuat dari dari batu buatan atau yang terbuat dari batu alam. Nah, itu namanya breakwater. Nah, seperti itu. Nah, ternyata dari hasil studi ini, breakwater yang bisa dibuat pun sangat terbatas. Terbatas karena apa? Karena kedalamannya kan sangat dalam ini. Coba kalian pikir, bagaimana mau pasang breakwater di sini? Jadi coba pikirnya, cuma pasang di sini saja sudah butuh 30 meter. 30 meter pun akhirnya kolam pelabuhan jadi kecil karena di sini ada breakwater. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya lokasi pelabuhan ini tidak bisa diapa-apain lagi. Harusnya pindah. Nah, pertanyaan lagi, kenapa kalau memang lokasi ini jelek ya, kok waktu itu dibangun di sini? Nah, itu memang menjadi permasalahan. Waktu itu kan tahun-tahun sekitar tahun 80-an, Kabupaten Sitaro itu belum menjadi kabupaten, masih gabung dengan Sangihe Talaut. Jadi kabupaten itu gabung 3 kabupaten yang sekarang. Ada Kabupaten Siau, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Talaut gabung jadi satu. Itu kementerian memberikan dana sehingga mereka tidak survei secara detail, sehingga cuma melihat dari kedalaman bahwa ini bagus, langsung dibangun. Bangun pertama adalah pelabuhan ini, pelabuhan laut. Kemudian pelabuhan laut ini begitu dibangun, tidak ada penggunaan selama beberapa tahun karena tadi angin kencang kuat di sepanjang bulan. Kemudian mereka turun lagi dana untuk pembangunan baru pelabuhan feri tanpa pikir panjang, tidak ada pengecekan kembali di lapangan, bangun lagi ini. Jadi sekarang ada 2 aset negara yang boleh dibilang tidak terpakai. Karena apa? Karena kesalahan dalam perencanaan. Jadi perencanaan itu kita mesti lakukan secara detail. Seperti Mir bilang tadi, yang kurang ukur yang kemarin, yang tadi itu, bahwa pengukuran harus eksak secara topografi, baik batimetri maupun garis kontur atau topografi di atas permukaan laut. Kemudian secara data hidrooceanografi, arus, pasang surut, kemudian angin, itu harus jelas. Jadi bisa jadi ada lokasi pelabuhan yang lain yang lebih bagus dari ini. Tetapi ya karena mereka sudah bikin di sini, akhirnya jadi daerah yang pelabuhannya tidak terpakai. Jadi sekarang kalau kalian pergi di Siau boleh lihat yang tidak terpakai ini 2 aset ini. Siapa orang Siau sini? Boleh diskusi, Mir. Ada?
Lagi ada orang Siau malam-malam mau bicara. Ada enggak? Atau asetnya dari Siau? Hah? Siapa coba dari Siau? Pernah pipa siar di situ belum? Laut, Ner. Pernah ya? Asetnya orang Siau, pernah lihat? Orang Talaut, Ner. Oh, enggak pernah pilih Siau dong. Siapa yang pernah pilih Siau? Ada? Enggak apa-apa, atau orang diskusi kok di sini. Nah, ada sambil kalau ada boleh diskusi. Betul nggak ini ada cerita bahwa itu pelabuhan itu sekarang kurang dipakai. Di Siau sekarang pelabuhan yang kita pakai pelabuhan Ulu dan pelabuhan Sawah. Kan pelabuhan PH, pelabuhan Ulu di Kota Ulu atau di Desa Ulu, tapi kalau pelabuhan PH di Ondong. Nah, ini Sawah agak ke bawah sedikit, nggak pernah pakai. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Nah, sekarang, kalau mau tanya, data pasang surut, orang dapat dari mana coba? Kalau kita mau mengukur kan, kita mesti minta data pasang surut. Nah, data pasang surut itu kita ukur. Nah, ini mereka cerita lagi. Ini pengukuran itu tidak hanya untuk membuat pengukuran topografi ya, tidak hanya untuk membuat jalan, membuat pelabuhan, membuat gedung. Nah, ini kita membuat jembatan. Supaya kalian tahu ya, jembatan Bitung Lembe sekarang sudah mau dibangun. Sudah ada detail engineering desainnya. Ini jembatan Bitung Lembe yang berada di Pulau Lembe, antara Pulau Lembe dan daratan Sulawesi. Nah, ini penampakannya seperti ini gambarnya. Jadi dia menggunakan pulau sebagai pier atau sebagai tiang, yaitu Pulau Serena. Jadi ini jembatan Bitung Lembe. Dia kasih cepat melihat coba khusus di bagian pengukuran. Nah, ini posisinya ada di sini tuh jembatan. Nah, ini tuh Pulau Serena itu ada di sini. Ini tuh pulau yang tadi Mir bilang Serena, kecil ini. Nah, kita lihat lagi yang di bawah. Nah, ini. Nah, pada saat kita mau desain jembatan, kita tidak bisa menentukan satu lokasi. Jadi di sini konsultan, jadi konsultan waktu itu. Orang mengusulkan propos usul lokasi ada 4 koridor. Koridor 1 ini pas di muka pelabuhan laut. Koridor 2 pas di muka pelabuhan perikanan Bitung, pelabuhan perikanan samudra. Koridor 3 ada di dekat Pulau Serena. Cuma ada 3 ini yang panjang, ada 3 yang pendek. 3 yang pendek ini menggunakan apa ini ya? Kayak tanjung dari Pulau Lembe. Oke. Kemudian kita ukur satu-satu. Nah, ini yang di koridor 1. Ini pas penentuan koridor ini, kalian tidak hanya tentukan sepihak. Kalian harus bikin presentasi. Presentasi dengan siapa? Dengan pemberi kerja. Ini yang memberikan kerjaan dulu dari Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara. Jadi kita presentasi dengan mereka. Kemudian kita kasih keluar ini 4 titik ini. Jadi perkiraan koridor 1 panjang jembatan perkiraan 877 meter. Jadi ini sudah ada tanjung begini. Oke. Pendek itu jembatan, tetapi dia menggunakan daerah pelabuhan. Pelabuhan so padat. Kalian tambah jembatan di situ, tambah berjubel lagi nanti traffic di sini. Nah, oke, pindah. Koridor kedua, depan pelabuhan perikanan. Panjangnya 1 kilo lebih. 1.223 meter. Ini tuh posisi. Koridor ketiga, nah ini. Dia pakai Pulau Serena tapi ke sini. Nah, 1.800, hampir 2 kilo. Nah, koridor keempat, ini yang seperti ini. 1.356. Sudah? Nah, supaya kalian tahu, ini mau bikin jembatan bentang panjang. Metode jembatan, tipe jembatan, berdasarkan perletakannya, ada macam-macam. Yang pertama, ada jembatan simple beam. Jembatan simple beam itu jembatan yang cuma 2 perletakan. Ada sendi dan roll. Masih ingat kalau belajar mekanika teknik, ada peletakan sendi dan roll. Jadi jembatan cuma biasa. Kemudian ada jembatan arch bridge.
jembatan yang berbentuk melengkung. Kemudian ada jembatan yang namanya jembatan gantung, suspension. Jembatan, kemudian ada tali yang menggantung. Itu seperti jembatan San Francisco atau Golden Gate yang ada di Amerika. Kemudian yang keempat, jembatan kabel stay. Ada tiang atau pilon, kemudian tiang tersebut digantung kabel-kabel. Nah, itu seperti jembatan Soekarno yang ada di Manado. Itu kabel stay. Tulisnya kabel stay, jadi bacanya kabel stay. Nah, untuk jembatan kabel stay, itu dia supaya kalian tahu, dia per contohnya jembatan Suramadu, jembatan Surabaya Madura itu 5,4 kilo dari kota pinggiran Surabaya, kemudian menuju ke Madura itu 5,4 kilo, waktu itu 5,4 triliun. Bisa kalian bayangkan 5,4 triliun itu 5.400 miliar. 5,4 kilo. Berarti pertanyaan, 1 kilo 1 triliun harganya waktu itu. Berarti ini kalau ini 1.356, berarti sekitar 1,356 triliun. Itu begitu cara menghitungnya waktu itu ya, waktu jembatan Suramadu. Nah, sekarang ini kan harga satuan naik, tentu beda lagi. Nah, berarti ini kalau yang kita mau bikin ini ya sekitar 1,356. Nah, sekarang yang dengar jembatan Bitung Lembe kan sudah di ED. Itu terakhir mereka hitung 2 triliun. Di ruas yang ini, yang menggunakan Serena ini. Berarti kan harga satuannya naik lebih mahal. Nah, kita lakukan pengukuran di sini. Pengukuran, nah, lanjut, nah, bikin pengukuran, nah, ini DP hasil. Nah, kalian lihat apa data topografi, hasil pengukuran koridor 1. Perhatikan, ini ada garis-garis di laut. Ini garis-garis apa? Ini batimetri, peta kontur dasar laut. Sudah, ini garis nolnya ada di sini, ada di pinggir pulau ini 0 meter. Ini garis merah ini apa? Merah ini adalah trase rencana jembatan. Sudah? Oke, lanjut. Yang kedua. Ini potongan. Jadi kalau di muka Pelabuhan Bitung itu, kalau kita bikin potongan long section, potongan memanjang, ini bentuknya dia. Seperti ini. Memang betul kan Pelabuhan Bitung itu pelabuhan alam. Pengertian alam karena dia memiliki kedalaman yang sangat dalam. Tanpa ada pengurukan. Nggak perlu ada pengurukan sepanjang hari, sepanjang tahun. Sampai hari ini ada pengurukan. Karena memang dalam sekali. Kemudian yang kedua, perhatikan. Ini di Bitung langsung terjal. Lihat ya, langsung terjal. Tubir ini, tubir. Makanya perhatikan, tidak ada trestel kan? Coba perhatikan Pelabuhan Bitung. Pelabuhan Bitung tidak ada trestel. Apa tuh trestel? Masih ingat tadi mereka sebut trestel? Jembatan yang menghubungkan antara apa? Sisi darat dan posisi dermaga. Kenapa nggak ada trestel ya? Karena dia tubir begitu, men. Bikin apa pakai trestel? Jadi habis daratan langsung apa tadi? Langsung dermaga. Nah, ini tuh Pelabuhan Bitung. Boleh lihat? Ini Mir buka sekarang Pelabuhan Bitung. Asetnya sudah lihat ini Mir apa slide? Screen terganti. Sudah, Mer. Nah, ini Pelabuhan Bitung. Belum. Oh, belum. Belum, Mer. Saya mati dulu, Mir share sekarang yang Google Map. Nah, ini Google Map kita buka. Sudah? Sudah, Baca, Mer. apa baca? Ini Pelabuhan Bitung tergambar. Sudah? Sudah, Mer. Nah, coba perhatikan. Ada enggak jembatan trestle seperti tadi yang di Lombok, Mer Auxilia? Nah, ada kan? DP trestle pendek-pendek ini, pendek-pendek. Kenapa? Dengan jembatan sependek ini kedalaman sudah 50 meter. Kasihan tuh dermaga mau bikin dalam sekali kalau mau bikin di sini tuh dermaga. Sedolong sekali, ini bisa 100 meter di sini. Ini hasil pengukuran orang untuk itu pakai batimetri eco-sounding. Oke, jadi inilah kenapa ada trestle. Coba perhatikan di kapal-kapal langsung merapat di sini. Jadi antara gedung terminal, ini gedung terminalnya, ini terminal penumpang, dengan posisi dermaga jaraknya dekat. Karena apa? Karena konturnya begitu. Konturnya langsung tubir, terjal. Oke, nggak perlu ada trestle. Nah, inilah kenapa disebut alam. Satu. Kedua, karena ada pulau apa? Pulau Lembe. Pulau Lembe ini jadi breakwater-nya. Jadi itu tadi yang di Sawang yang ada ini kan, yang ada Lembe toh. Yang ada Lembe sehingga tuh angin dari sini langsung dia pukul. Dia kalau angin bertiup di atas air,
sepanjang daerah perairan ini, seandainya ini nggak ada pulau, ini air semua, perairan semua, ini tuh gelombang di sini dapat apa nanti? Besar sekali. Jadi sekarang disebut alam karena dia memiliki breakwater alam, terlindung. Jadi sepanjang hari, sepanjang tahun, Selat Lembe ini tenang sekali. Karena dilindungi oleh Pulau Lembe. Jadi disebut alam satu, memiliki kedalaman yang sangat curam, jadi tidak perlu dikeruk, kemudian memiliki breakwater. Nah sekarang, jadi semua pelabuhan-pelabuhan di sini itu bagus sekali. Makanya perhatikan ya, pertama kan pelabuhan yang ada itu yang pertama kali berdasarkan historinya, cuma ada pelabuhan Laut Bitung, kemudian ada pelabuhan Barang. Nah, ini Pertamina punya, pelabuhan depo. Jadi Pertamina juga dia ini cuma semacam dolphin. Dolphin itu tidak ada dermaga yang panjang begini. Ini dermaga biasa. Jadi kalau kapalnya panjangnya misalnya 500 meter, ya sepanjang 500 meter ini harus kita fasilitasi. Karena nanti bongkar muat di sini. Kalau di pelabuhan dolphin atau cairan atau minyak, itu nggak perlu ada dermaga yang panjang. Dia cuma untuk ada keran di sini. Jadi nanti tanker ini langsung pakai keran dialirkan pakai pompa, dia terus pergi di daerah penampung. Ini yang namanya silo atau depo Pertamina, isinya minyak, apakah solar, apakah bensin, kan orang impor dari Jawa ataupun dari penghasil sudah berbentuk bahan siap pakai. Jadi itu. Jadi orang suka sekali bangun dermaga di sini karena alamnya tadi. Kemudian di sini sekarang jadi pelabuhan peti kemas. Sama juga karena alamnya. Ini tuh alat-alat peti kemas, sobat lihat. Ini keren-kerennya. Keren berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi kapal kontainer merapat sini, kemudian terjadi bongkar muat, unloading. Di sini disebut terminal. Ini lapangan penumpukan peti kemas terjadi pertukaran moda dari laut jadi truk keluar ke jalan raya. Di sini ada sambungan, ini belum kelar. Ini ya, perhatikan. Ini rencana tol. Jadi kalian tahu kan tol sekarang baru sampai Sukur sampai di Air Madidi sampai ke Bitung belum, ini kesambungan. Jadi tol itu nanti keluar di Peti Kemas. Nah, sekarang pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan ini. Nah, ini pakai trestle. Nah, ini pakai trestle. Ini pangkalan angkatan laut. Coba lihat di kapal model beda ya. Ada helipad. Ini pangkalan angkatan laut yang ada di Bitung. Nah, dia pakai trestle, nah, kelihatan kok dari sini perairan ini dangkal. Sehingga untuk mengejar kedalaman yang dalam, untuk bisa cocok dengan draft kapal perang ini, dibuatlah sepanjang ini. Nah, kemudian di sini pelabuhan khusus untuk masyarakat Lembe. Masyarakat Lembe dan sekitarnya kalau mau ke Bitung, ini yang di Teten atau apa itu? Pateten atau apa namanya tempat ini, nggak lupa. Jadi kalau masyarakat Lembe naik perahu bolak-balik mau belanja di Bitung ke Lembe lewat terminal ataupun dermaga ini. Nah, kalau yang ini pelabuhan perikanan. Ini pelabuhan perikanan. Nah, di sini rencana yang kedua, koridor tadi. Kemudian yang terakhir yang ada di ujung sini. Nah, sudah? Ini yang Pulau Serena. Ini Pulau Serena, jadi yang menggunakan pulau ini sebagai pijakan atau sebagai pier. Nah, itu untuk pembangunan jembatan, NIR melakukan survei pengukuran topografi dan pengukuran batimetri. Nah, ini sekarang tutup lagi DP shear screen, berganti ulang shear screen yang ditungkunya. Nah, ini topografi untuk koridor 2. Koridor 2 juga dalam-dalam, lihat bagus. Kemudian ini koridor 3. Koridor 3, nah lihat, perhatikan sini. Koridor 3, karena ini ada pulau, jadi benar mesti gambar penampang memanjangnya kena pulau. Nah, lihat sini. Nah, ini tuh pulau tadi. Jadi lebih jelas toh. Ini ada daerah Dapelia ini rupa sungai, padahal bukan sungai, ini kan laut. Tapi potongannya lewat pulau, jadi kelihatan seperti ini. Nah, ini ada selat yang di antara Pulau Serena dengan Bitung. Ini ada selat di antara Pulau Serena dengan Pulau Lembe. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah. Jadi itu pengukurannya kita lakukan dengan metode pengukuran topografi.
Nah, kemudian ini ada data pasang surut. Nah, perhatikan. Kenapa data pasang surut Mir perlu ambil atau perlu Mir minta? Ya karena ini mau bangun bangunan yang terkena daerah pasang surut. Jadi perhatikan, kenapa itu jembatan mesti bikin jembatan bentang panjang yang tinggi begitu, seperti jembatan Soekarno. Kenapa? Supaya kapal bisa lewat di bawah jembatan. Jadi kalau kita bikin jembatan bentang pendek, kemudian tidak terlalu tinggi vertical clearance-nya, berarti sama dengan kita bendung itu. Kapal bisa lewat situ lagi, berputar. Nah, itu yang nggak mau kan? Nah, kita harus bikin yang bentang panjang dan tinggi vertical clearance-nya. Kemudian, ada satu lagi, ini di luar ilmu kehutanan, di luar juga pelajaran tentang ini. Tentang pasang surut. Nah, ini data pasang surut nih. Jadi nanti setiap kali data pasang surut bikin seperti ini. Nah, kalian tahu nggak data pasang surut itu berapa bedanya? Pasang tertinggi dan surut terendah itu berapa selisihnya? Ada yang tahu? Misalkan surut kan ada di 0. Pasang tertinggi ada di mana? Rata-rata Indonesia. Siapa yang tahu? Indonesia kan negara pulau tuh, negara pulau, kepulauan. Jadi data pasang surutnya ada di sekitaran plus minus 2 meter. Nah, kalau yang di sini di daerah Bitung pasang surutnya ini kalau di data ini, nah ini mereka saya share screen lagi. Ini ada kalian. Sekarang mereka share screen di daerah Bitung. Coba siapa tahu baca ini? Bagaimana membaca data pasang surut? Soal setnya dari grafik ini, grafik pasang surut dari mana? Datanya, cara bacanya dari mana? Dari 0, Mir. Iya, ini yang skala vertikal ini tinggi air. Jadi selisihnya ya, contohnya surut terendah ada di 0,2 meter. Sudah? Ini garis 1,5 Mir. ya 1,7 ya kurang 0,2 1,5 meter. Itu selisih pasang surut yang ada di Indonesia. Nah, plus minus ya. Nah, kalau yang ada di Lombok yang kemarin pernah bikin studi di sana, itu pasang surutnya 1,8. Jadi jangan salah bikin proyek ya, nanti mau asal-asal ambil, kenapa sampai pasang surut 4 meter? So, tsunami itu kalau naik air. Ya, itu terlalu jauh. Jadi pasang surut itu ada di penilai yang wajar. Indonesia ya sekitar plus minus 2 meter. Oke, sudah. Nah, setelah itu semua dapat data pasang surut, semua dapat, ya orang langsung desain jembatannya waktu itu. Desain jembatan. Nah, sekarang pertanyaan, kalau seandainya jembatan itu jadi, kira-kira tuh perahu tadi mau kemana kan? Perahu-perahu yang biasa mengangkut masyarakat Lembe itu mau kemana coba? Jadi mati mata pencarian mati. Masyarakat situ yang biasa mencari sebagai kapal bolak-balik nanti sudah tidak ada lagi. Nah, tentu pemerintah harus punya solusi kan. Seperti jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu dari Surabaya ke Madura itu dulu pakai kapal feri. Nah, sekarang setelah jembatan itu ada, apakah kapal ferinya masih ada? Yang bilang ada jembatan mau naik perahu goyang-goyang gitu. Nggak mau pasti kan. Nah, jembatannya masih ada, setelah ada perahunya dipindahkan ke daerah yang tidak ada jembatan. Contohnya DP kapal feri itu ada di bawah Manado. Melayani Manado ke Siau, Siau ke Sangihe, Sangihe ke Laut. Seperti itu. Nah, nanti kalau itu kan punya masyarakat. Tentu punya masyarakat ya dipindahkan melayani apa? Manado ke Bunaken atau Likupang ke pulau yang ada di situ, pulau apa Talise, sekitar situ. Nah, ini supaya kalian tahu, nanti ada mata kuliah rekayasa jembatan. Ini tuh yang tadi Mir bilang, tipe-tipe jembatan. Jembatan beam bridge, cantilever bridge, lupa sebut tadi, arch bridge, suspension bridge, baru kabel stay. Ini tipe-tipe jembatan yang beam, kemudian ini yang arch, kemudian ini yang simple yang cantilever bridge. Nah, ini cantilever bridge,
Nah, ini yang kabel atau suspension. Terakhir yang kabel stay. Kabel stay itu yang seperti di apa? Ini kabel stay. Seperti jembatan Barelang di Batam, jembatan Suramadu di Surabaya, baru jembatan Soekarno. Ini sebanyak ini di Indonesia sebanyak. Nah, ini yang jembatan Soekarno. Oke, sampai sini kuliah dan tugas. Coba kalian kemarin kan sudah bikin peta kontur. Nah, coba kalian buat salah satu kontur dengan menggunakan Google Map. Nah, ini buka Google Map supaya kalian lihat ya. Ini buka Google Map. Kasih aja cara pakai begini. Setelah buka ini Google Map, misalkan kalian mau suka pergi di mana. Ini saya tulis yang berlokasi lalu Kokotinos, misalnya Kokotinos Sepotong itu di daerah Lombok. Nah, orang tinggal ketik begini. Nah, dia akan klik ini. Setelah sudah dapat, orang langsung klik. Nah, dia akan cari sendiri. Nah, gitu. Nah, ini tuh daerah tadi yang mereka gambar. Nah, sekarang ini kan, ini coba kalian gambar pakai. Nah, ini kalau mau bikin bikin dia datar. Ini namanya reset, tilt, and compass. Jadi tray ulang. Nah, seperti itu. Ini kalau ini adalah bukit. Ini bukit. Ya, boleh lihat kalau apa. Nah, boleh lihat sini ya. Yang mana itu? Kalau taruh orang sini kan, kalau di situ ada 3 dimensi, dia mau gambar ini berbentuk bukit. Nah, boleh kalian lihat toh, itu ada bukit. Tapi ini gambar 3D menurut Google Map belum ada. Kalau dia gambar 3D menurut Google Map ada, nah bisa kelihatan bukitnya. Nah, kalian buat contoh yang daerah kalian kenal Jo, di Manado kah, sekitar Manado. Kemudian bikin konturnya dari data peta citra. Bisa mengerti DP tugas? Buat garis kontur, tentu pendekatan lah, karena tidak eksak, karena kan cuma menggunakan Google Map. Kalau yang seperti Ner bikin tadi kan, Ner menggunakan banyak source, banyak sumber. Ner ukur pakai total station, Ner ukur juga pakai GPS geodetik, Ner ukur juga pakai peta citra, tapi bukan peta citra, pakai drone. Kemudian gambar itu jadi suatu peta kontur. Nah, seperti itu. Nah, kalian tidak usah bikin seperti itu. Contoh saja, cari lokasi di mana di Google Map, coba kalian gambar konturnya. Sudah? So, bisa mengerti? Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan enggak? Ya, oke. Kalau enggak ada, kuliah sampai di sini, kita ketemu lagi minggu depan. Nah, minggu depan, perhatikan, Ner masih mau mengajar 1 kali, belum ujian. Minggu depan, Ner masih mau mengajar 1 kali tentang perhitungan galian dan timbunan. Perhitungan galian dan timbunan. Materi ujian dari sesudah Meet sampai hari minggu depan. Jadi ujian akhir 2 minggu depan. Sudah? Oke, kalau sudah, selamat siang.